Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, kembali bertemu dengan Bu Meli. Kita akan melanjutkan bab kita di bab sistem persamaan linier dan sistem pertidaksamaan linier satu variabel, dengan submaterinya adalah perkalian dan juga pembagian bentuk aljabar. Jadi, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya untuk menyimak video dan juga pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan juga pembagian bentuk aljabar. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan selalu pada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan ya, dengan menerapkan atau melakukan anjuran COVID-19 dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama adalah menjaga jarak dengan orang lain ya, minimal adalah 2 meter, kemudian menghindari kerumunan, memakai masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, atau kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian tetap stay at home, tetaplah di rumah. Apabila tidak penting keperluannya, tetap kalian berada di rumah supaya kita sama-sama mencegah penularan daripada virus corona ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perkalian dan juga pembagian aljabar, kita ingat lagi yuk tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar ini sudah kalian pelajari pada hari Sabtu minggu yang lalu ya, dimana Ibu menjelaskan beberapa hal tentang penjumlahan dan juga pengurangan aljabar. Oke. Yang kalian harus ingat dari penjumlahan dan pengurangan aljabar ini adalah ya, penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis atau yang variabelnya sama dan juga yang pangkatnya sama. Oke, suku-suku yang sejenis yang variabelnya sama, misalnya variabelnya B, ya sama-sama dengan B, bisa kalian jumlahkan atau bisa kalian kurangkan. Kemudian yang pangkatnya sama, ya berpangkat 1, 2, atau 3. Jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Kemudian kita jumlahkan atau kurangkan koefisien dan variabel yang sama. Oke, contohnya di sini, contoh yang pertama adalah A plus 2B dikurangi C, kita jumlahkan dengan 3A dikurangi 5B ditambah 7C. Nah, yang pertama adalah kalian membuat operasi dari kedua bilangan yang akan kita jumlahkan ini ya. Oke, jadi suku yang pertama ini kita akan jumlahkan dengan suku yang kedua. Nah, pertama kita akan jumlahkan dulu ya, atau kita buat operasinya ya, kita langsung operasikan saja ya. A ditambah 2B dikurangi C ditambah 3A dikurangi 5B ditambah 7C. Oke, kita tulis lagi yang atas ini, A ditambah 2B dikurangi C. Kemudian di sini operasi positif ya, atau operasi ditambahnya ini kita kalikan dengan bilangan yang belakang ini ya. Positif ditambah positif dikali 3A. Jadi positif 3A. Kemudian di sini positif dikali dengan negatif 5B. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif 5B. Kemudian di sini positif dikali positif 7C, hasilnya adalah positif 7C. Jadi diperoleh A ditambah 2B dikurangi C ditambah 3A dikurangi 5B ditambah 7C. Nah, ini tinggal kalian gabungkan atau kalian letakkan suku-suku yang sejenisnya ya, dengan variabel yang sama atau dengan pangkat yang sama. Di sini ada 3 buah variabel, ada variabel A, B, dan C. Kita kelompokkan dulu yang variabel A. Di sini ada A ditambah dengan 3A, hasilnya 4A. Oke, paham sampai sini? Kemudian di sini 2B ditambah dengan negatif 2B
negatif 5B, 2B negatif 5B. Hasilnya adalah negatif 3B. Kemudian di sini negatif C ditambah 7C. Kamu punya hutang 1, tapi kamu punya uang 7.000, berarti kamu masih punya uang 6.000. Hasilnya adalah positif 6C. Jadi penyelesaian dari A ditambah 2B dikurangi C ditambah 3A dikurangi 5B ditambah 7C adalah 4A dikurangi 3B ditambah 6C. Kita hanya ingat-ingat lagi ya tentang penjumlahan dan juga pengurangan aljabar ini. Contoh yang kedua, sekarang adalah contoh bentuk pengurangan. 5Y dikurangi 3X dikurangi 4 ya, dikurangi 5X dikurangi 3Y dikurangi 6Z ditambah 7. Jadi kalian kurangkan ya bilangan atau suku yang pertama ini dengan yang kedua. Oke, langkahnya sama seperti tadi ya. Kita tulis ulang lagi, kemudian di sini yang sebelah kiri kita tulis ulang lagi juga. Nah, tinggal kita buat operasinya. Di sini negatif dikali 5X, negatif 5X. Kemudian negatif dikali negatif 3Y, negatif kali negatif, positif 3Y. Kemudian negatif dikali negatif 6Z, negatif kali negatif, positif 6Z. Kemudian di sini negatif dikali positif 7, hasilnya negatif 7. Tinggal kita kelompokkan yang mempunyai variabel-variabel yang sama atau yang suku-sukunya sejenis ya. Di sini ada 5Y dengan 3Y, berarti 5Y ditambah 3Y sama dengan 8Y. Kemudian negatif 3X dikurangi 5X, negatif 8X. Kemudian 6Z, ditulis 6Z saja ya. Jadi kalau misalkan yang tidak ada suku temannya yang sejenis, maka cukup ditulis ulang saja. Kemudian di sini negatif 4, negatif 7, negatif 11. Nah, lazimnya kalau menuliskan bentuk aljabar itu harus sesuai dengan abjad. Jadi kita urutkan dari, kan abjadnya X, Y, Z ya, bukan Y, X, Z. Jadi kita rubah ke dalam bentuk X, Y, Z-nya. Artinya di sini negatif 8X, positif 8Y, ditambah 6Z, dikurangi 11. Gitu ya. Jadi kalian harus ingat, kalau yang sama tandanya berarti hasilnya nanti akan positif. Misalnya negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dikali positif hasilnya positif juga. Kalau berbeda tanda pasti hasilnya adalah negatif. Contohnya adalah negatif dikali dengan positif hasilnya negatif, atau positif dikali dengan negatif hasilnya juga negatif. Pokoknya kalau sama tanda hasil kalinya adalah positif. Nah, kalian juga harus memperhatikan suku-suku yang sejenis dan juga konstantanya. Jika suatu suku tidak ditemukan sejenisnya, maka cukup ditulis ulang saja. Contohnya tadi ya yang 6Z ini ya, cukup kalian tulis ulang 6Z. Gitu ya. Oke, contohnya lagi, tentukan hasil penjumlahan 13A dikurangi 8B dari 21A ditambah 9B. Langsung kalian tulis ulang lagi di sini penyelesaiannya. Nah, ini kan dalam bentuk dalam kurung ya, kalian jabarkan semuanya atau kurungnya kalian semua lepas ya. Jadinya 13A dikurangi 8B ditambah 21A ditambah 9B. Hasilnya menjadi ya yang mempunyai variabel yang sama, yaitu 13A ditambah 21A. Ya, kemudian yang variabel sama negatif 8B ditambah 9B. Hasilnya adalah 34A ditambah negatif 8 ditambah 9, berarti positif 1. Positif 1B, berarti lazimnya adalah ditulis B saja. Kemudian selanjutnya tentukan hasil pengurangan 4X ditambah 12Y dikurangi 10Z dengan 8X dikurangi 5Y ditambah 7Z. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kalian tulis ulang seperti ini, kemudian dikasih tutup kurung supaya kalian tidak bingung untuk membedakan mana suku yang pertama dan mana suku yang kedua. Kemudian kalian jabarkan ya, yang kiri ini ditulis ulang. Kemudian seperti biasa ya, operasinya negatif
kalian kalikan dengan operasi yang suku keduanya. Ya, negatif dikalikan dengan 8x, berarti negatif 8x. Negatif dikali negatif, hasilnya positif 5y. Negatif dikalikan positif 7z, hasilnya negatif 7z. Ya, sampai sini paham ya? Oke, tinggal kalian kelompokkan mana suku-suku yang sejenisnya yang mempunyai variabel yang sama, yaitu 4x dikurangi 8x, ya. Kemudian negatif 12y dengan positif 5y. Kemudian negatif 10z dengan negatif 7z. Hasilnya di sini tinggal kita hitung saja, ya. 4x dikurangi 8x negatif 4x. Negatif 12 ditambah 5y negatif 7y. Negatif 10z dikurangi 7z. Hasilnya negatif 17z. Gitu ya. Ini hanya intermezzo saja. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perkalian dan juga pembagian bentuk aljabar. Sudah siap ya? Oke. Untuk kompetensi dasarnya hari ini adalah kompetensi dasar 3.5, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Sehingga diperoleh indikatornya adalah setelah kita belajar nanti, indikator yang kalian dapatkan adalah yang pertama, menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar dan menyelesaikan operasi pembagian bentuk aljabar. Sehingga tujuannya, ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar dan juga bisa menyelesaikan operasi pembagian bentuk aljabar. Oke. Lanjut ya, langsung kita ke materi kita hari ini, perkalian bentuk aljabar. Nah, ini ada beberapa suku yang bisa kalian kalikan. Yang pertama adalah, coba kalian amati perkalian satu suku dengan satu suku. Ya, di sini contohnya adalah 6 dikali dengan y. Hasilnya adalah 6y. Ya. Jadi 6 ini adalah konstanta. Ya. Dia bilangan yang berdiri sendiri dikalikan dengan variabel. Variabelnya adalah y. Berarti kalau ada konstanta dikalikan dengan variabel, hasilnya nanti di sini 6-nya akan berubah menjadi koefisien. Ya, jadi 6 dikalikan y sama dengan 6y. Kemudian kalau negatif 3 dikalikan dengan m, hasilnya adalah negatif 3m. Kalau negatif x dikalikan dengan 7, hasilnya adalah negatif 7x. Ya. Jadi peletakan dari variabel ini itu tidak mempengaruhi nanti hasilnya ya. Karena hasilnya pasti selalu koefisiennya di depan dari variabel. Jadi nggak mungkin negatif x7, itu tidak mungkin. Jadi lazimnya ditulis adalah negatif 7x atau negatif 3m. Jadi koefisiennya di depan oleh variabel. Kemudian kalau m dikali dengan m, hasilnya adalah m pangkat 2. Ini sama dengan kalau misalkan 5 dikali 5. Hasilnya adalah 5 pangkat 2 atau sama dengan 25. Ya. Terus kalau 3m dikali dengan 2m, hasilnya adalah 6m kuadrat. Nah, kenapa ini kuadrat? Jadi kalau bentuk perkalian, ya, perkalian variabel, ya, misalnya di sini ada variabel m. Variabel ini, m ini kan mempunyai pangkat 1, ya, 3m ini mempunyai pangkat 1. Kemudian 2m ini juga memiliki pangkat 1. Jadi kalau bentuknya perkalian, pangkatnya ini nanti akan dijumlahkan. Ya, jadi 3m pangkat 1 dikali 2m pangkat 1. Pangkatnya ini dijumlahkan. Ini 1 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 2. Gitu ya. Contoh yang sekarang. Negatif 5x dikali dengan 3x. Jadi yang koefisiennya kalian kalikan dulu ya. Negatif 5 dikali 3. Negatif 15. Kemudian ini x ya, x-nya berpangkat 1 dikalikan dengan x pangkat 1,
ya. Variabel ini berarti kalau perkalian pangkat berarti harus dijumlahkan, ya. Berarti di sini x pangkat 1 dikali x pangkat 1 hasilnya adalah x pangkat 2. 1 ditambah 1, jadi hasilnya negatif 15x pangkat 2. Nah, ini kalau perkalian satu suku dengan satu suku, ya. Sekarang perkalian satu suku dengan dua suku. Nah, perkalian satu suku dengan dua suku, ya. Oke, amati perkalian berikut ini. Ada 2 dikali dengan x ditambah 5. Jadi suku yang pertama ini 2 saja, kemudian suku yang kedua, satu sukunya ini 2, kemudian dengan dua sukunya ini x dan 5, ya. Berarti 2 dikali x ditambah 5. Hasilnya adalah, ya, atau caranya bisa kalian hitung dengan mengalikan satu suku ini dengan suku-suku yang kedua ini, yang 2 ini, ya. Jadi 2 pertama kalian kalikan dengan x, kemudian 2 kalian kalikan dengan 5, ya. Jadi 2 dikalikan dengan x sama dengan 2x. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 2 kali x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 10. Paham, ya? Sekarang negatif 3 dikali 2a dikurangi 1. Ya, tinggal kalian kalikan. Negatif 3 kali 2a. Berarti negatif 6a. Negatif 3 kali negatif 1. Negatif kali negatif, berarti positif 3. Paham, ya? Oke, sekarang 6x dikali x ditambah 10. 6x dikali x sama dengan 6x kuadrat. Kemudian 6x dikali 10 sama dengan positif 10x. Ya. Kemudian yang keempat, 7 kali b dikurangi 4. 7 kali b, 7b. 7 kali negatif 4. Negatif 28. Kemudian yang terakhir, negatif 3 kali 5y dikurangi 4. Negatif 3 kali 5y, negatif 15y. Negatif 3 kali negatif 4, positif 12. Sampai sini paham, ya? Oke, lanjut. Ini adalah perkalian dua suku dengan dua suku. Bentar, ya. Ini perkalian dua suku dengan dua suku. Oke, amati perkalian berikut, ya. Jadi yang pertama ini dia mempunyai dua suku, ya, n dan 4. Yang kedua ini juga memiliki dua suku, yaitu n dan 3. Jadi ini perkalian dua suku dengan dua suku. Oke, coba kita hitung atau kita lihat bagaimana cara sih untuk menyelesaikan perkalian dua suku dengan dua suku ini. Yang pertama, ya, suku yang pertama ini kalian kalikan dengan suku yang pertama pada operasi kedua atau pada bilangan yang kedua ini, ya. Kemudian suku yang pertama dikalikan dengan suku yang kedua ini, dan kemudian suku yang kedua dikalikan dengan suku yang pertama, suku yang kedua dikalikan dengan suku yang kedua. Paham? Jadi yang depan, ya, dikalikan dengan yang depan ini, kemudian dikalikan lagi dengan yang belakang. Yang belakang ini dikalikan dengan yang depan, kemudian dikalikan lagi dengan yang belakang. Paham, ya? Oke, coba kita hitung. N plus 4 dikali N plus 3. N dikali N sama dengan N kuadrat. Kemudian N dikali 3 sama dengan 3N. Jadi ditambah 3N. Kemudian positif 4 dikali dengan N. Positif 4N. Positif 4 dikali 3 sama dengan positif 12. Jadi kita bisa sederhanakan N kuadrat 3N ditambah 4N 7N ditambah 12. Oke, lanjut contoh yang kedua. P ditambah 5 dikali P dikurangi 2.
Oke, kita menggunakan proses ya dengan seperti nomor 1 ini ya. Yang pertama, P dikalikan dengan P dulu yang depan ya, yang depan dikalikan yang depan dulu, berarti P kuadrat. Kemudian yang depan dikalikan dengan yang belakang, P dikali negatif 2 sama dengan negatif 2P. Sampai sini? Oke, kemudian yang belakang dikalikan dengan yang depan, 5 dikali P, positif 5P. Kemudian 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Sampai sini paham ya? Tinggal kalian sederhanakan menjadi P kuadrat positif 2, negatif 2 ditambah 5P, negatif 2P ditambah 5P, positif 3P, dikurangi 10. Paham ya? Mudah sekali. Oke, yang ketiga, X dikurangi 4 dikali X dikurangi 6. Yang depan, kalian kalikan dulu dengan yang depan. X dikalikan dengan X sama dengan X kuadrat. Oke, kemudian yang depan dikalikan dengan yang belakang. X dikali negatif 6 sama dengan negatif 6X. Paham? Lanjut, yang belakang dikalikan dengan yang depan. Negatif 4 dikalikan dengan X, negatif 4X. Kemudian yang belakang dikalikan dengan belakang. Negatif 4 dikali negatif 6, positif 24. Jadi tinggal kalian sederhanakan menjadi X kuadrat dikurangi negatif 6X, negatif lagi 4X, negatif 10X, ditambah 24. Oke, lanjut. Yang terakhir, 2X ditambah 5 dikali 3X ditambah 2. Oke, yang depan kalian kalikan dengan yang depan. 2X dikali 3X sama dengan 6X kuadrat. Oke, kemudian 2X dikalikan dengan 2 sama dengan positif 4X. Kemudian yang ini belakang dikalikan dengan yang depan. 5 dikali 3X sama dengan positif 15X. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan positif 10. Dan sederhanakan, bentuknya menjadi 6X kuadrat ditambah 19X ditambah 10. Gitu ya, jadi secara umum perkalian bentuk aljabar X ditambah A dikali X ditambah B atau perkalian dua suku dengan dua suku adalah mengikuti proses seperti ini. Jadi yang depan kalian kalikan dulu dengan yang depan, kemudian yang depan kalian kalikan dengan yang belakang. Setelah itu yang belakang kalian kalikan dengan yang depan, yang belakang kalian kalikan dengan yang belakang juga. Gitu ya. Oke. Nah, sifat operasi hitung aljabar. Sifat operasi penjumlahan dan perkalian aljabar itu memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama adalah sifat komutatif. Ya, jadi kalau ada penjumlahan A ditambah B, itu akan sama dengan B ditambah A. Ya, kalau A dikali B juga akan sama dengan B dikali A. Contohnya di sini adalah 1 ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 3. Itu akan sama dengan 2 ditambah 1. Ya, 2 ditambah 1 hasilnya juga 3. Kemudian kalau yang perkalian di sini contohnya 1 dikali 5. Itu akan sama hasilnya dengan 5 dikali 1. Sama-sama hasilnya 5. Ya. Kemudian yang sifat kedua adalah sifat asosiatif. Ya. Jadi kalau ada A ditambah B ditambah C, ya, A ditambah dalam kurung B ditambah C itu akan sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Ya. Terus kalau perkalian juga A dikali dalam kurung B dikali C itu akan sama dengan A dikali dalam kurung A dikali B dikali lagi dengan C. Coba silakan kalian cek di rumah benar atau tidak ya. Karena perkalian dan juga penjumlahan memiliki sifat asosiatif ini. Coba kalian cek ya. Oke. Kemudian yang ketiga, sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Ya, jadi kalau ada A dikali dalam kurung B ditambah C, itu akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C.
ya. Atau A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah dengan AC. Paham ya? Oke. Contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari kebun apel Pak Idris, sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Oke, kita langsung ke penyelesaian ya. Luas kebun Pak Thohir itu dapat ditulis dalam bentuk aljabar, ya. Luas itu kan Pak Thohir itu bentuknya tadi apa? Bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Luasnya ya. Panjangnya berarti X ditambah 20 ya, panjangnya 20 dikali lebarnya X dikurangi 15, karena lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jadi bentuknya bisa kalian rubah ya. Kita ini menggunakan prinsip perkalian bentuk aljabar ya, berarti X dikali dengan X, yang depan kali yang depan, X kuadrat, yang depan dikalikan yang belakang, X dikali negatif 15, negatif 15X. Kemudian yang belakang kali yang depan, 20 kali X, positif 20X. Yang belakang kali yang belakang, 20 dikali negatif 15, negatif 300. Jadi, kalau ditulis dalam bentuk aljabar, luas kebun Pak Thohir adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300, satuannya adalah satuan luas. Kemudian kalau luas kebun apel Pak Idris, ya. Luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir. Berarti X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300. Ini luas kebunnya Pak Thohir ya. Berarti X kuadrat sama dengan, ditulis ulang. Nah, ini tinggal kalian sederhanakan ya, mengelompokkan yang pangkatnya sama, X kuadrat dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 5X dikurangi 300. Ini 0, jadi 5X dikurangi 300. 5X sama dengan 300. X sama dengan 60. Jadi luas kebun apel Pak Idris adalah ya X kuadrat, ya karena bentuknya persegi, ya sisi kali sisi luasnya. Berarti 60 dikali 60 sama dengan 3600 satuan luas. Di sini paham ya? Selanjutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Kalian amati pembagian berikut. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Oke, kita jabarkan ya P-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, kalian coret ya, masing-masing yang atas dengan yang bawah 1 ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, bersisa adalah P dikali P atau P pangkat 2. Nah, jadi di sini bisa kalian simpulkan bahwa kalau misalkan pembagian dari aljabar itu ya, berarti pangkatnya adalah dikurangi ya. Di sini kan pangkatnya 5 ya, dibagi dengan P pangkat 3, berarti tinggal kalian kurangi pangkatnya. 5 dikurangi 3 sama dengan P pangkat 2. Paham ya? Oke, contohnya di sini 12M pangkat 6 dibagi 4M pangkat 2. Nah, kalian bagi dulu koefisiennya. 12 dibagi 4, 3. Kemudian variabelnya, pangkatnya tinggal kalian kurangkan. 6 dikurangi 2, berarti M pangkat 4.
Paham ya? Oke, contoh yang ketiga. 6x pangkat 3, y pangkat 5 dibagi 3x pangkat 2, y pangkat 2. Oke, koefisiennya kalian bagi dulu. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian kita hitung pangkat dari yang variabel x-nya. X pangkat 3 dibagi x pangkat 2, berarti x ini tinggal 3 dikurangi 2 sama dengan 1, berarti x pangkat 1 atau lazimnya ditulis x saja. Kemudian yang pangkatnya y pangkat 5 dibagi y pangkat 2, berarti y 5 dikurangi 2, y pangkat 3. Di sini paham ya? Lanjut, soal nomor 4. 16a dikurangi 12a pangkat 3 dikali b. Dibagi 2a. Di sini bentuknya menjadi 16a pangkat 4 ya dikurangi 12a pangkat 3 dikali b dibagi dengan 2a. Oke. Bagaimana cara kita menyelesaikan perkalian bentuk yang seperti ini? Ya, tanda negatif ini bisa untuk memisahkan dan memudahkan kalian memberikan atau mengoperasikan pembagian ini. Oke, jadi 16a pangkat 4 ya, kalian bagi 2 nih, menjadi bagi 2a dikurangi 12a pangkat 3 kali b dibagi dengan 2a. Oke. Hasilnya di sini 16 dibagi 2 sama dengan 8. A pangkat 4 dibagi a. Berarti pangkatnya tinggal dikurangi, 4 dikurangi 1 berarti A pangkat 3 dikurangi 12 dibagi 2, 6. Kemudian A pangkat 3 dibagi A, berarti 3 dikurangi 1 menjadi A pangkat 2. B nya tetap ditulis B ya. Jadi kalian harus ingat kalau di perkalian ya, pangkatnya itu ditambah atau dijumlah. Kalau di pembagian pangkatnya itu dikurangi ya. Terus kalau bentuk AX dibagi BY itu sama dengan AX per BY, sama saja ya. Oke, terus kalian lihat ya pembagian berikut. Jadi kalau yang tadi ini merupakan pembagian tunggal anak-anak. Kenapa disebut sebagai pembagian tunggal? Karena dia tidak melibatkan positif dan negatif ya, jadi sukunya hanya satu. Tapi kalau yang kedua ini merupakan pembagian yang tidak tunggal karena dia melibatkan positif dan negatif ya. Positif dan negatif itu tidak sejajar dengan pembagian ya, jadi nanti harus menggunakan cara gumun susun seperti ini ya. Contoh yang pertama, x kuadrat ditambah 9x ditambah 20 dibagi dengan x ditambah 5. Nah, ini kan dibagi dengan dua suku ya. Suku yang pertama x, suku yang kedua 5. Nah, kita coba hitung ya. Di sini menggunakan cara Polygape seperti ini. Ya. Berarti x kuadrat ditambah 9x ditambah 20 dibagi x ditambah 5. Nah, caranya ini seperti apa? Kalian coba membagi seperti Polygape, seperti bilangan biasa kalian kalau misalkan menghitung ya. Yang pertama x kuadrat dibagi dengan x dulu nih di sini ya. X kuadrat dibagi dengan x. X kuadrat itu kan bentuknya x ditambah dikali x ya. X dikali x, sorry, x dikali x. Berarti tinggal kalian hilangkan salah satunya menjadi x saja. Nah, kalian coret salah satunya menjadi x saja. Nah, berarti di sini x kuadrat dibagi x sama dengan x, kalian tulis di sini ya. Kemudian kalian balikan lagi, x dikali dengan x sama dengan x kuadrat. Kemudian x dikali dengan 5 sama dengan positif 5x. Nah, tinggal kalian kurangkan.
Hasilnya x kuadrat dikurangi x kuadrat 0 ya, habis. Kemudian 9x dikurangi 5x sama dengan 4x. Oke, positif 20-nya kalian turunkan. Nah, 4x ditambah 20 kalian bagi dengan x ditambah 5. Nah, tinggal 4x kalian bagi dengan x dulu lagi. 4x dibagi dengan x ya, di sini hasilnya adalah x yang kalian coret, hasilnya adalah 4. Nah, berarti di sini 4 ya. Tinggal kalian kalikan 4 dikali x, 4x. Kemudian 4 ditambah dikali 5, positif 20. Nah, ternyata ketika kalian kurangkan, hasilnya di sini habis ya. Jadi hasil dari x kuadrat ditambah 9x ditambah 20 dibagi dengan x ditambah 5, hasilnya adalah x ditambah 4. Hasilnya yang di sini ya, yang di atas ini. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bagilah 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 32 dengan x dikurangi 3 dengan tentukan sisanya menggunakan cara susun. Ya. 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 32. Kalian bagi dengan x dikurangi 3. Oke. Nah, berarti di sini 2x kuadrat kalian bagi dengan x dulu. Ya, 2x kan bentuknya berarti 2x kuadrat bentuknya berarti 2x dikali dengan x ya. X-nya hilangkan 1 menjadi 2x saja. Nah, 2x ini kalian kalikan dengan x, berarti 2x kuadrat, kemudian kalian kalikan dengan negatif 3, negatif 6x. Kemudian kalian kurangkan, 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat habis. Kemudian positif 7x dikurangi dengan negatif 6x. Hasilnya adalah positif 13x. Kok bisa, Bu? Di sini kan positif 7 ya, positif 7x dikurangi negatif 6x, berarti negatif ketemu negatif, jadi tandanya berubah positif. Jadi 7x ditambah 6x, hasilnya 13x. Negatif 32 kalian turunkan. Nah, kemudian di sini 13x kalian bagi dengan x yang ini ya, hasilnya adalah 13 ya, karena x-nya dicoret. Kemudian 13 kalian kalikan dengan ini, 13 kali x, 13x, 13 kali negatif 3, negatif 39. Kemudian kalian kurangkan, 13x kali 13x habis, kemudian negatif 32 dikurangi negatif 39, ini juga tandanya jadi berubah, jadi negatif 32 ditambah 39, hasilnya 7. Nah, berarti hasil dari pembagian 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 32 dengan x dikurangi 3, hasilnya adalah 2x ditambah 13 sisa 7. Nah, ini menjadi catatan bagi kalian bahwa pada pembagian bentuk aljabar tidak selalu bersisa 0, jadi bisa sisanya itu lebih dari 0. Nah, berarti hasilnya nanti kalian tinggal tulis seperti ini, hasilnya berarti 2x ditambah 13 sisa 7. Jangan lupa ditulis sisanya ya, sisanya itu yang di bawah ini. Oke. Nah, ini ada soal ya, latihan yang harus kalian kerjakan di rumah dan kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing ya. Yang pertama ini ada soal bentuk perkalian dan yang kedua ini soal bentuk pembagian. Oke. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan sebaik-baiknya dan bisa kalian pelajari lagi di rumah dengan baik lagi. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.